Halo guys, kembali lagi dengan Nurul ada di kantor. Jangan salah, ini bukan kantornya Nurul biasanya, tapi ada di kantornya temen saya. Dia namanya adalah Bro Gias. Hai. Ini ada di mana Bro? Di kantornya apa? Kantor IGS, Integra Global Solusi kita. Oke, jadi IGS adalah, for your information, IGS adalah distributornya Synology. Jadi kalian yang cari-cari Synology, kebetulan dia distributornya, kantornya Nurul adalah sebagai MD. MD. Dia adalah master dealer dari produk Synology. Oke. Jadi kalau misalkan Wait, sabar. Oh, Reviewnya, gitu. check it Oke, out. siap. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kalau suka like, kalau nggak suka dislike aja, it's okay. Dan jangan lupa komen-komen masukan buat kita. Oke, kita mulai. Check it out. Jadi kalau boleh tahu nih ya bro, Gias. oke, Oh iya, panggil Gias dulu. jadi aku nyeloknya kamu Gias sama bro ya sebenarnya ya guys. Sebenarnya dia adalah teman saya, teman sekolah, cuman ketemunya juga pas kita udah posisinya di profesi yang sama gitu kan ya. Syukurlah kita rezekinya dia distributornya, saya MD-nya. Semoga kita makin solid dan jaya. Itu sih iklan sebelah. Terus kalau boleh cerita IGS ini apa? IGS itu adalah distributor. Sebenarnya IGS punya beberapa produk. Cuman kebetulan kalau dengan PC Master ini, Ya, kita PC Master kita pilih sebagai master dealer. terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Nurul. Master dealer dari produk Synology, dan Synology itu adalah sebenarnya NAS. NAS Oke, itu NAS itu saya tahu dikit lah, storage. Oh gitu. Yes Oke. dong. Harus tahu lah, Mas. Iyalah. Master dealer nggak ngerti ya. Guyon sama Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, NAS itu adalah network attached storage, yang mana kita punya storage. Nah, nantinya dilewatkan lewat network. Itu adalah NAS. Oke, Itu, bentar. menurut. Kalau dulu tuh ya, kalau pertama kali saya kerja di dunia IT, pikiran saya NAS itu sesuatu hal yang besar. Kan storage itu kalau kita ilmu belajar zaman sales product knowledge itu gini guys. Jadi ada NAS, storage itu ada NAS, ada DAS dan ada SAN. Nah, betul. NAS ini adalah salah satu yang diunggulkan oleh brand Synology. Betul Ya, begitu? betul. Nah, lalu kalau boleh tahu apakah NAS itu harus barangnya tuh yang besar dan digunakannya di segmennya yang besar juga, atau harus corporate yang besar juga, atau gimana? Nah, pertanyaan bagus ini, teman-teman. Langsung pertanyaan Oh, bagus. iya. Saya dapat jackpot berarti. Dapat kaos dia udah, dapat Oh ya, kaos. hari ini saya disponsori Iya. wardrobe-nya dari Synology. Terima kasih. Awalnya kaos dulu ya. Oke. Nah, jadi Synology, kalau kita ngomong Synology ya, Synology variannya sangat banyak. Kalau Oke. kita ngomong ya banyak, itu dalam arti segmentasinya udah kebagi, Mbak Nurul. Ya. Jadi Bentar, dari- jangan panggil saya Mbak, kakak aja atau Nurul. Saya tua dong panggil Mbak. Tante aja ya. Tante, Ya. tolong. Oke, Jadi lanjut. gini, segmentasi awal itu untuk yang small dan home office. Ya, Small office atau home ya. ya. Nah, itu contohnya yang kecil kayak gini. Ini ada di belakang ini. Nah, Oke, contohnya ini kayak ada gini. showcase-nya. Ya, nanti kita tunjukkan. Ini yang seri kecil. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah. Warnanya putih gini ya? Oh iya, suci Mbak Nurul. Oh, suci. Iya. Tolong, suci. Nah, Dan apakah kalau nggak suka yang warna putih, Iya. ada juga yang warna hitam. netral lah ya, netral yang Ya, hitam. betul, hitam. Itu di sini ntar kita bukain lah ya produk sampel. Akan ada unboxing, Ya. jadi sabar kalian ya. Jadi yang penting lihat terus ya videonya. Yes. Terus ya. Siap. Nah, ini yang warna hitam. Jadi kalau pengen yang elegan itu warna hitam. Nah, itu yang untuk small. Nanti masuk ke arah yang menengah. Arah menengah itu yang nanti untuk yang mediumnya. Medium itu untuk skala perusahaan yang menengah. Iya, iya. Mungkin di atas 50 sampai Nah, ya sampai 200. itu bedanya. Jadi kalau misalnya kita bilang, kalau kita selalu bilangnya segmennya yang small, itu bukannya yang small kecil, enggak ya guys, tapi adalah dia punya kapasitas karyawannya mungkin antara 5 sampai 10. Ya. Itu kita bilangnya small, dan Small. bisnis unitnya pun bukan yang kompleks, atau hubungan link-linknya dia nggak terlalu yang Betul. jaraknya atau terbatas dengan jarak kayak gitu. Dan kalau yang medium antara Nah, kalau karyawan? medium sebenarnya gini. Kalau yang small itu dari
sampai di bawah 40 sebenarnya. Oh, bagus juga nih. Biasanya Ya, kan kalau kita segmentasinya 5 atau sampai 20 lah. Tapi kalau ya, ini 5 kalau sampai ini sampai 50 ya. Oh, jadi bagus. bayangin di barang yang kecil kayak gitu ya, cuma 2 disk itu bisa cover segitu Oh, banyak. saya banget kecil-kecil cabai rawit ya. Aduh. Maaf sponsor. Sorry Oke. kecintilan dia. Lanjut. Nah, terus kalau yang medium, medium itu dari yang 50 ke atas sampai 150 atau 100 itu tergantung dari Koneksi ya, iya, bukan betul, ini koneksi ya. dan aplikasi apa aja yang ditempel di situ. Oke. Jadi kalau kita ngomong produk ini ya, itu bukan hanya sekedar NAS yang nyimpen data, enggak. Betul. Biasanya kan kita kalau pikirannya storage atau simpan data pasti kaitannya nggak jauh beda sama kayak external hard disk. Iya, kalau external disk ngapain kita beli kayak gini kan? Betul. Colokin, ya selesai. Betul. Sesimpel itu aja. Ya, simpel itu. Tapi kalau misalkan kita ngomong NAS, ya banyak aplikasi di dalamnya. Bapak mau nanti web server, mau jadikan file server, atau sebagai musik server, itu semua bisa dilakukan. Oh, jadi itu kalau misalnya saya nggak perlu beli Jux atau apa ya? Oh, nggak perlu. Kita download aja, maaf, download. Itu nanti kita cari file. Kalau dulu kan zaman dulu folder nih, musik favorit. Nah, kalau ini kita bikin di hard disk itu jadi bentar Pak, pertanyaannya koneksinya itu gimana nanti Pak? Nah, koneksinya bisa pakai LAN, kabel, atau bisa pakai wireless. Nah, nanti itu kalau dia. misalkan udah join ke internal network, ya udah bebas. Kalau kondisi sekarang kita ini ya, kita pakai wireless. Jadi kalau misalkan saya dengan handphone saya pingin saya pindahkan data saya ke sana, ya udah tinggal pakai wireless. Oke. Gitu. Jadi udah canggih banget. Jadi kalian nggak perlu istilahnya ya kita download aplikasinya kayak Jux apa yang lainnya. Maaf. Nah, balik lagi. Iya. Lupa Mbak Nur. Aplikasinya ini free. Oh, bagus. Semua aplikasi yang disiapin oleh Synology free. Ya. Nah, nggak usah khawatir handphonenya juga. Dan settingnya sangat gampang guys. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu canggih IT, nggak perlu karena udah download Play Store. Kita tinggal settingnya gampang sekali. Itu yang versi home. Versi home. Apakah dengan sama medium? Sangat sama beda. aja ya. Ini masih yang small sama medium ya guys. Ya. Belum yang istilahnya enterprise atau Nah, yang large. Belum. Kita bahas yang kecil-kecil yang basic-basic ini. Karena kan sekarang ini new normal nih. Kalau kita new normal tuh artinya ada yang kerja di rumah. Iya kan? Mungkin bisa jadi saya ini pas lagi mau dadakan meeting, calling, itu gimana solusinya, Pak? Oh, jadi ada solusi gini, nggak dari semua data yang udah kita letakkan ke Synology itu bisa diakses dari manapun. Kalau misalkan perusahaan, bos, aku kalau kayak gitu kan berarti aku harus butuh koneksi yang dedicated lah. Iya. Kemudian kecepatannya harus sekian lah. Benar. Nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai modem pun, selagi modem itu bisa cover total karyawan. Handphone lah ya. Iya bisa. Tethering bisa. Oke. Kayak Lanjut gimana? Nah, kalau misalkan biasa pakai produk yang punya pemerintah ya, saya nggak ngomong karena nggak disponsori, tunggu sponsor dulu. Maaf. Yang mau endorse, hubungin saya dulu. Oke, lanjut. Nah, kalau mau pakai itu bisa, nanti tinggal dimasukin ke router, baru nanti di redirect ke sana. Oke. Jadi ya sesimpel itu. Iya betul. Jadi mau diakses dari manapun, data apapun yang mau diakses, selagi kita punya autentikasi itu bisa. Kecuali kalau misalkan nih, saya sebagai manajer contoh ya, atau Mbak Nurul yang manajernya. Amin. Kemudian saya yang karyawannya nih, staffnya. Nah, saya nggak bisa buka data Mbak Nurul, tapi Mbak Nurul bisa buka data jadi saya. Itu namanya encrypt. Bukan encrypt. Kalau itu autentikasi. Iya, autentikasi. Ya, user authentication. Encrypt gimana? Saya udah nyeplos encrypt. Kalau masalah encryptnya gimana? Kalau enkripsi secara default itu pasti dicentang kalau di Synology. Jadi semua data yang masuk ke Synology dan yang mau dikeluarkan oleh Synology itu langsung dienkripsi. Dengan syarat centangnya nggak boleh hilang. Jadi harus ada centangnya itu baru kita bisa pastikan kalau itu nggak akan bisa bocor atau ke ini. Good. Ini good point juga ya guys. Ini harganya nanti dulu. Kita ngomong ininya dulu ya. Nah, itu tadi masalah teknisnya dan ininya. Kalau masalah dari segi misalnya saya punya usaha apa ya, kalau yang zaman sekarang ini desain freelance. Misalnya saya ada freelance desain atau freelance atau saya punya percetakan lah. Kira-kira kalau dari solusinya Synology apa yang bisa ditawarin? Kita punya
success story ya. Kadang kalau misalnya, karena saya ada curhatan nih dengan customer ya, saya punya percetakan, saya udah punya harddisk itu banyak banget, sampai satu CPU itu bisa 2 tera, dan itu pun kadang bisa disimpan di external harddisk. Kerepotan mereka, bukan solusi yang bagus juga ditaruh di external harddisk, dan datanya itu cenderung pasti besar karena kan gambar, apalagi kadang mereka juga sediakan desain ya, otomatis kan punya file mentahnya pasti besar-besar juga. Nah, kira-kira gitu gimana masalah space-nya? Oke, masalah space. Kalau misalnya ini in case-nya di dunia yang kalian punya usaha percetakan nih ya, atau yang freelance atau yang berhubungan dengan data besar kayak desainer atau apa kayak gitulah. Ini solusinya kalau dari Synology apa nih, guys? Jadi gini, masalah space kita nggak usah khawatir. Karena apa? Kalau misalkan kita ngomong masalah penyimpanan yang klasik kayak dulu ya, atau tradisional storage, itu pasti dikasih capacity. Misal nih, perangkat ini maksimum untuk storage-nya berapa tera gitu kan. Nah, kalau di Synology enggak. Misal nih, sekarang yang udah masuk pangsa pasar di Indonesia itu adalah 16 tera. Oke. Nah, 16 tera dicolokin di situ. Gede banget lah ya. Ya lumayan. Lumayan Karena bentar lagi keluar yang 20. Betul. Nah, 16 tera dicolokin dia jalan. Tapi kalau misalkan nggak ada dana misalnya, Bapak punyanya yang bukan nggak ada dana Pak, budgeting. Oke. Mungkin masalah budgetnya masih di jeda-jeda. Nah, mungkin budgetingnya kurang. Iya. Nah, itu bisa misal nih ada budget yang 8 tera, udah 8 tera colokin, nggak ada masalah. Jadi berapapun total kapasitinya itu bebas. Nah itu tadi kembali lagi ya, misalnya kembali lagi kalau kita kerjaan pasti nggak mau yang lemot. Nah itu ada isu nggak di situ? Maksudnya speednya, nariknya atau apa kayak gitu? Kalau masalah lemot enggaknya itu sebenarnya dari total user yang akses. Karena balik lagi, load dari sebuah perangkat itu ditentukan dari berapa user yang akses dan apa aja yang bakalan diakses gitu kan. Software pengaruh nggak? Nah gini, kalau di Synology itu jangan lihat speknya Mbak Nur. Lalu jadi apanya? Speknya Synology itu nggak ada yang gede, tapi Synology ini dia menang di sisi softwarenya. Karena ada software khususon dari Synology yang dipasang di NAS-nya itu. Nah itu yang bikin ke boost up ya istilahnya. Yang jadi dia nggak perlu resource yang performance. Gede. Nah itulah yang nantinya membantu nilai jualnya. Sip, cuan. Karena apa? Gini, kalau biasanya kita ngomong sebuah perangkat, kita pasti ditawarin, ini loh speknya segini gedenya, ya kan? Padahal kita belum tentu menggunakan resource yang segitu banyaknya, atau bahkan kita belum menggunakan resource yang puncaknya, tapi dia udah kehabisan resource. Sedangkan di Synology nggak usah resource gede-gede, nggak usah spek gede-gede, tapi resource-nya tetap kejaga. Jadi ingat, barang kecil belum tentu dia nggak punya kemampuan ya. Tapi contohnya Synology ini, barang yang sekecil itu tadi, tapi karena ada software bawaannya Synology yang dibuat khusus dan dipasang di NAS sekecil itu, tapi kemampuan dan kualitasnya tetap maksimal begitu ya. Sekian. Kalau ya itu yang kita ngomongin dari small sama medium. Medium juga kurang lebih akan sama lah ya. Medium itu ya, jadi gini, kalau Synology itu ada kalau tadi misalnya percetakan yang kecil-kecil. Kalau di medium ini, kalau dari contoh study case-nya dari Gias apa? Kalau medium perusahaan yang sedikit nggak usah brand, nggak usah nyebut brand lah, mungkin ya segmen apa kayak gitu. Ya, segmentasi perusahaan manufaktur udah masuk gitu. Manufaktur udah masuk manufaktur udah masuk ke medium. Karena manufaktur ada yang manufaktur yang large, gede, ada yang kecil. Kalau UKM lah. Beda, kalau UKM itu masuknya industri. Industri kecil itu saya rasa pakai yang maksimal 4B lah ya, contohnya kayak gini. Nah, ini atau ini itu bisa. Sip. Tapi kalau yang medium pun sebenarnya pakai itu dan itu bisa. Tergantung balik lagi sebenarnya. Jadi kalau nantinya teman-teman mau sizing istilahnya ya, kalau dalam itu dia. Sizing itu penting. Ya, jadi belum tentu Anda beli yang beli yang gede kayak gini nanti digunakan cuma untuk 40 orang yang nggak ada gunanya gitu loh. Ya istilahnya saya tuh beli bus tapi naiknya di gang kecil kan jadinya useless ya.
nggak bisa jalan Mbak. Iya, nggak bisa cukup jalan. jalannya. Nggak cukup. Kayak istilahnya kayak gitu, buang uang aja. Oke, berarti kalau manufacture bisa masuk di golongan yang medium. Manufaktur sebagian ada yang medium, ada yang enterprise. Tergantung jenis Iya, dari iya, iya, perusahaan. jenis perusahaannya lah ya. Betul. Kita nggak bisa sebutkan ini kecil atau besar kayak gitu juga. Tapi Yang kalau penting, kalau mungkin yang saya garis bawahi kalau kita udah ngomong yang medium itu adalah sizing ya. iya, Sizing dan kebutuhan. Jadi kalau misalnya para kalian-kalian yang misalnya mau bukan pengadaan sih ya istilahnya apa, mau rencana wacana nih penganggaran. storage, penganggaran storage apa sih yang sesuai dengan kebutuhan saya atau kebutuhan kantor saya. Itu yang pertama adalah sizing dan kebutuhannya kalian harus tepat. Jadi kita juga kadang saya ngobrolin sama customer nggak mungkin cuman satu hari udah langsung ketemu, kayaknya agak berat ya. Iya, Kayaknya karena agak nonsens gitu loh. pasti harus butuh pendalaman. Bener, kita asesmennya kita harus komunikasinya lancar dulu. Bukan komunikasi lancar ya, maksudnya asesmennya kita memang harus ada deep assessment. Itu perlu karena kita beli barang bukan hanya seminggu 2 minggu ya, tapi kalau misalkan jangka panjangnya udah bagus. Nah itu yang pertama harus saya tekankan lagi adalah sizing. Itu yang harus kalian bisa diskusikan dengan Gias atau dengan saya. Oke, lanjut. Karena gini, ada satu hal yang kadang-kadang orang itu kurang aware gitu Mbak. Jadi saya beli barang itu jarang dia itu melihat sebenarnya barang yang saya beli ini bisa berfungsi selama berapa tahun gitu ya. Betul. Karena rata-rata kalau kita ngomong masalah IT, barang-barang IT ya atau barang-barang elektronik lah. Iya. Saya pengen tanya sama Mbak dulu, maksimal warranty itu berapa tahun? Ini kalau ada beberapa hard drive itu ada yang bisa 3. Ya, oke. Maksimum barang enterprise itu 3, bukan maksimum, maksudnya untuk minimal enterprise, minimal warranty untuk barang enterprise maksud saya itu adalah biasanya 3 tahun. Nggak ada yang 1 tahun, itu jarang, pasti 3 tahun minim. Ya. Mungkin ada yang bisa berkembang di extend atau opsi lain 5 tahun dan ada yang sampai 10 tahun. Karena kalau kita bilang storage itu adalah mikirnya kan di dalam jangka 5 atau 10 tahun ke depan kan. Betul. Jadi kalau misalnya tahun ini tiap tahun tuh kalian kebutuhannya 1 tera. Jadi otomatis sizingnya adalah 5 tera minimal. Minimal dikalikan berapa persen? Betul. Permainan. Nah itu sizingnya, contoh sizingnya. Ya. Lebih detailnya kontak kita atau subscribe dulu atau like dulu dan komen dulu, oke? Dan lanjut ke masalah teknisnya kalau untuk medium. Nah, kalau di sinologi standar warranty Iya. 5 tahun. Langsung 5 tahun. Langsung kita langsung pukul rata 5 tahun. Langsung jos. Oke, good. Jadi nggak usah khawatir kalau kita ngomong kendaraan balik nama atau waktu ngurus BPKB ya kan, 5 tahun ganti plat nomor baru. Oke. Nah, kalau di elektronik ini khusus di sinologi kita kasih langsung 5 tahun karena kita tahu standarnya untuk kualitinya itu semuanya memang lebih bagus. Itu di poin yang lainnya guys. Ya. Oke, lanjut. Kalau masalah barang enterprise gimana? Barang enterprise sama, barang enterprise juga 5 tahun untuk warranty. Untuk warranty ya, 5 tahun juga ya. Dan kebanyakan tuh untuk peruntukannya untuk apa? Sama, basicnya adalah untuk storage. Iya. Tapi ada juga yang dijadikan storage itu nanti dijadikan sebagai server juga. Wow. Iya. Iya sih, basicnya kan kalau kita bilang server itu sistem. Nah ini tak jelasin sedikit. Iya. Kalau di storage rata-rata kita ngomong storage ya udah ini storage buat nyimpen data, selesai kan? Iya benar. Apa yang bisa dilakukan dia lagi? Nggak ada. Iya. Kalau misalkan ada pun storage yang menawarkan itu, mungkin hanya sebagai backupnya, sebagai file servernya, ya kan? Kalau di tempat kita enggak, di sinologi sendiri di dalamnya itu. Ini bentuknya rak-rak kayak gini ya? Ya, ini kalau yang seri enterprise ya teman-teman ya. Jadi kalau yang seri enterprise ini di dalamnya ini bisa diinstal pakai software bawaannya si sinologi namanya VMM. Itu nanti dia dijadikan server juga di dalamnya bisa sekali. Jadi bisa diinstal Windows Server, bisa diinstal Linux Server kayak gitu. Oke, pertanyaan yang agak pamungkas sedikit ya Pak. Harga, range harga. Ya. Hafal nggak? Hafal. Oh hafal bagus. Jualan masa nggak hafal? Oke, good. Ya mana lah. Iya. Jadi ini
kalau misalnya yang small range harganya berapa? Ini kan buat teman-teman yang lihat biar tahu ini, maksudnya wacana misalnya ini kan udah WFH otomatis, apalagi yang desainer, saya yakin file kalian akan semakin banyak karena semakin banyak permintaan buat advertisement. Kan sekarang medianya apa kalau nggak media gambar, video, ya kan animasi itu. Jadi sebenarnya new normal ini bener-bener bagus sih buat yang bergerak di dunia periklanan dan bidang gambar-gambar. Nah, itu kira-kira apa nih? Kalau range harganya yang di small berapa? Saya tanya sekarang sama Mbak Nurul. Yoi. Kira-kira dengan fitur yang se-upgrade kayak gitu dan semua fiturnya itu free, kira-kira nih harga yang pantas buat barang itu berapa? Waduh, jangan kira-kira dong ya. Ya, setahunnya Mbak Nurul lah. Sampai Standar 10? Pricingnya 10 juta? 10 juta. Oke, kalau punya dana 10 juta, saya kasih 3 barang. Wow, berarti satu barang 3 jutaan, guys. Ini hebat nih. Oke, good. Saya semakin semangat mau jualan ini barang. Siap. Oke, ini yang small ya. Ya, Kalau yang small. medium berarti Kalau medium 10 itu dapat 1. 10 dapat 1. Oh, 10 dapat 1. Ya worth it lah ya kalau dengan kebutuhan Karena kalian. perusahaan lo ya. Iya, karena untuk ukuran perusahaan dengan yang harga segitu kayaknya harusnya akan lebih kompleks dengan kebutuhannya, betul kan ya? Jadi kalau medium memang scale-nya lebih gede. Iya, Jadi dari 10-an sampai 100-an. Iya. Itu yang medium. Kalau yang enterprise itu udah di atas mulai 80 sebenarnya. 80 itu udah ada bisa masuk enterprise. Oke. Sampai ke 300. Oke, good. Ini dari segi harga top banget guys. Jadi kalau kalian mau pengadaan lagi, maaf, mau pembelian, beli sendiri pun nggak apa-apa kan. Maksudnya kalian yang freelancer silakan hubungi kami. Ingat 3 jutaan aja, tapi dengan menghasilkan laba yang begitu cepat dan banyak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan dari IGS dan Synology? Jangan lupa like and subscribe. Oh, jangan lupa subscribe. Cuma itu aja pesannya. Oke. Dan yang paling penting adalah kalau misalkan Anda butuh konsultasi, Anda butuh pengetahuan tentang sinologi ya, bisa hubungi langsung dengan Mbak Nurul. MD-nya Synology di Surabaya, ada divisi master, salah satunya kami. Dan kami ada technical, ada pre-sales juga. Jadi kalau mau diskusi, mau apa, silakan please welcome to us. Oke, kesimpulannya adalah dari Synology pertama kalau saya ini ya, dengan barang yang kecil karena ada softwarenya itu jadi jadi barangnya ini bisa kerja dengan maksimal sekali. Harganya juga nggak terlalu mahal kalau menurut saya pribadi karena sangat murah itu. Sangat ya, ini yang jualan bilang murah ini. Lah, yang kita beli handphone aja berapa? Iya, sanggup lah ya. Iya benar-benar. Handphone buat 1 orang loh. Benar-benar. Oke, dan Handphone ini bisa ada 5 dibuat juta. banyak orang ya. Dan yang ketiga adalah untuk keunggulannya di Synology dengan IGS dan PC Master adalah garansinya minim langsung 5 tahun. Itu bisa upgrade kan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, udah maksimal 5 tahun. Oke, untuk lebih detailnya tanya ke kita aja karena detail set garantinya akan lebih baik, butuh informasi yang lebih lengkap. Ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih ya Bro Gias udah Ya, temani saya, sama-sama. udah diundang ke sini. Ya. Tempatnya bagus dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Bye bye. Ya.